Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Meski menteri sudah berganti, namun persoalan minyak goreng tak kunjung berhenti. Tidak sedikit pedagang dan pembeli yang bersungut lantaran perubahan cara pembelian mie gor curah masih semeraut. Di lain sisi, meski harga mie gor curah berangsur murah, petani sawit justru banyak yang marah. Setiap orang tua megang HP gitu. Jadi kalau pakai akses peduli lindungi menurut saya sih ribet. Kalau menurut saya sih ya biasa, tapi kalau bagian yang lain mungkin ya agak ini kan nggak semua orang bisa pegang HP gitu kan. Terlalu ribet lah gitu, sampai pakai aplikasi lindungi gitu. Kan itu untuk kesehatan gitu. Ribet ya, kalau bisa katanya pakai peduli lindungi mah kayaknya mah ribet. Sepekan lalu, Menko Marves Luhut Panjaitan memastikan adanya perubahan cara pembelian minyak goreng curah dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau NIK KTP. Penggunaan Peduli Lindungi berfungsi menjadi alat pemantau dan pengawasan di lapangan untuk memitigasi potensi penyelewengan yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Akibatnya, tidak sedikit pedagang dan pembeli minyak goreng curah yang bersungut dan membuktikan permasalahan minyak goreng masih sengkarut. Kesemrawutan perubahan cara pembelian minyak goreng curah di pasar diakui Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia lantaran minim sosialisasi. Mengalami kesulitan menerapkan aplikasi tersebut atau apa itu pakai KTP segala macam karena aplikasi itu juga kadang terkendala jaringan. Terus kalau KTP itu ada banyak juga yang terutama ibu-ibu itu banyak yang kadang tidak bawa KTP dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau benchmarknya Jakarta mungkin sangat familiar dengan aplikasi Peduli Lindungi lah. Kalau yang di daerah-daerah bagaimana? Di lain sisi, meski harga minyak goreng curah kembali berangsur murah, tetapi petani sawit banyak yang marah. Lantaran tandan buah sawit atau TBS dihargai sangat murah, bahkan berada di level terendah. Masalah harga kan anjlok sekaligus, jadi ya bagaimana lagi lah. Kalau nggak dipanen ya gimana, namanya sawit kan busuk. Jadi otomatis ya dapat untuk jajan anak-anak lah daripada nggak jadi uang. Selain masih sengkarutnya persoalan minyak goreng, dugaan adanya permainan kartel dibantah Zulhas. Mendag justru menuding rantai distribusi mie gor yang menjadi biang keroknya. Nah, memang minyak curah ini saya sudah tahu benang merahnya. Kita sudah punya jelas arahnya ya. Ada Sinira, ada puzzle itu. Ini kita ada 3 jalur distribusi, ada 10.000 lebih titik. Sekarang lagi saya suruh install. Nanti 10.000 titik lebih itu di situ orang bisa membeli dengan harga 14.000 itu. Bantahan Zulhas itu menepis pernyataan Presiden Jokowi pada pertengahan Mei lalu yang mengakui adanya permainan minyak goreng di pasaran. Mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya juga telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat. Dugaan kartel minyak goreng masih terus diusut oleh Kejaksaan Agung. 22 Juni lalu, Kejaksaan Agung telah memeriksa mantan Mendag M. Lutfi terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO. Namun Kejagung mengakui belum menemukan adanya keterlibatan M. Lutfi dengan para tersangka korupsi minyak goreng. Sejauh mana peran dan sejauh mana tanggung jawabnya, dan juga ada peran Lee Ching-wei itu tidak salah. Itu juga kita jadi minta kepada Menteri untuk terbuka sejauh mana sih pelaksanaan ini dijalankan dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Itu yang kita gali di situ. Sampai saat ini kita belum menemukan keterlibatan dia untuk kasus ini.
Meski menteri sudah berganti, namun persoalan minyak goreng tak kunjung berhenti. Jangan anggap enteng persoalan minyak goreng jika tak ingin ikut tercoreng.